Sendalnya bawa masuk kata Nabi. Takut hilang ya Rasulullah. Enggak ada maling zaman Nabi. Ya, kan? Kalau sekarang sendal bisa hilang diri, ya kan? Sendal kulit keluar pakai sendal jepit tadi hilang, ya kan? Bawa sendal masuk dalam kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Orang Yahudi sholatnya lepas sendal. Saya nggak mau mirip seperti mereka. Pakai sendal. Tapi begitu sampai masjid, sendalnya dicopot, diri di atas sendal. Diri di atas, sendalnya dicopot, diri di atas. Jadi kalau itu sendal bawahnya ada najis, sholatnya tetap sah karena diri di atas. Tapi kalau sendalnya dipakai, di bawahnya ada najis, sholatnya nggak sah. Karena kita udah belajar fikih, syarat sah sholat nggak boleh berpakaian najis. Sorban ketetesan apa tuh? Kotoran, burung, buang, begitu ya kan? Peci ketutupan, buang, begitu ya kan? Kalau baju yang ketetesan, dibatalin sholatnya. Masa buka baju hadirin ya kan? Nggak mungkin. Nah, maka ketika kita sholat sendal kita kalau ada najis, sah karena dilepas diri di atas. Ini yang sering terjadi di masyarakat nih, lupa. Malam hari ini kita bahas lanjutan tafsir Al-Quran. Kita masuk surat Al-Baqarah ayat 144 ya. Banyak sekali pelajaran Pak. Ini di ayat 144, maka saya nggak mau ya kebaikan yang ada di Al-Baqarah 144 itu berlalu begitu saja ya. Mungkin kita sudah tahu ya ayat ini dan kita hafal, tapi banyak rahasia-rahasia dari ayat-ayat Al-Quran kalau kita mau kaji dalam kitab-kitab para ulama kita. Ulama dulu ya, Quran itu menjadi pegangan buat mereka. Quran itu menjadi sumber penelitian dalam hidup mereka. Makanya ada ulama ya yang melakukan penelitian terhadap Al-Quran itu bukan hitung jumlah ayat, bukan hitung jumlah surat, bukan hitung jumlah huruf, tapi yang dihitung berapa titik yang ada di Al-Quran. Oh, sampai begitunya ya, titik aja sampai di itu. Kan yang huruf ada titiknya, huruf apa? Ba, yang huruf ya kan? Nah, yang paling akhir ya gitu. Cuma titik-titiknya dihitung. Ternyata ditemukan jumlah titik dalam Al-Quran mulai dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang terakhir An-Nas berjumlah 1.750.000 sekian begitu ya. Nah, mari 503 sekian gitu, pokoknya 1.750 sekian gitu ya. Nah, titik kalau nggak percaya coba aja hitung sendiri. Ini nggak percaya aja, orang lain ya ada 1.750 titik di dalam Al-Quran. Tapi menariknya Pak, itu pas saya baca, lalu saya renungi, bukan masalah titiknya, tapi yang namanya Quran ini penuh dengan ilmu dan rahasia. Pas saya lihat di kitab tersebut, titik yang pertama ada di ayat yang pertama. Ayat pertama dalam urutan Al-Quran bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kan ayat pertama ya. Karena kita mazhab Imam Syafi'i, ayat pertama adalah Bismillah. Ada juga nanti orang, ayat pertama Alhamdulillah. Terserah ente dah, buka aja dalam Quran Departemen Agama ayat pertama Bismillah satu gitu ya. Bismillah ayat pertama, titiknya di huruf ba. Titik yang terakhir ada di surat An-Nas, minal jinnati. Wah, itu rahasianya yang gede. Ya, Allah nggak sembarangan. Allah nggak sembarangan ngasih titik. Allah nggak sembarangan ngasih urutan. Kenapa Allah titik yang pertama Bismillah, titik yang terakhir An-Nas? Rahasianya yang pertama, kenapa titik pertama ada di Bismillah huruf ba? Bahwa Allah menginginkan kepada kita melakukan urusan dalam dunia ini awali dengan
Ulul amrin sibalin, keluar hadis Nabi, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta, kata Nabi, itu urusan terputus dari apa ya Rasul? Terputus dari berkah. Makanya kita mau pakai baju masukin tangan kanan bismillah, masukin cincin pakai peci bismillah mulu orangnya nih hadirin, ya enggak? Pakai sendal, kata Nabi, kalau kita awali dengan bismillah maka akan mendapatkan berkah. Saking ringannya bismillah, kita sering lupa, benar nggak? Sering lupa kita. Enggak apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Lupa kita baca bismillah. Saking gampangnya itu amalan, jadi kita sering lupa. Paling ingatnya kalau mau makan, mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Baru minum ini ya. Surat hadirin, alhamdulillah ya kan. Nah, jadi kalau mau makan, mau minum baru kita ingat. Kadang-kadang mau tanda tangan duit, terima duit 100 juta, pas tanda tangannya itu baru tuh bismillah dia tuh. Bismillah, jangan salah tanda tangan Pak, salah tanda tangan jadi 100.000. Waduh, hati-hati nih, bismillah banget ini. Yang duit aja baru bismillah, kata Rasulullah. Urusan ribalin, yang ringan-ringan, ibu-ibu yang memasak nyalain kompor, bismillah. Itu pesan dari Rasulullah, bahkan pesan dari Al-Quran. Kenapa titik awal di Quran itu bismillah? Awali semua urusan kita dengan bismillah. Luar biasa, berarti itu ayat pertama aja udah mengandung karomah, keberkahan, fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa titik yang terakhir nih? Minal jinnati wal, itu ada rahasia juga. Luar biasa, Allah gak sembarangan ya. Allah gak jadi titik terakhirnya itu Ahmad Fikri misalnya gitu, enggak nyambung, nanti gak ada hikmahnya. Titik terakhirnya minal jinnati, Allah ingin sampaikan ke kita bahwa semua yang ada di Quran yang kita kaji malam ini adalah tujuannya buat manusia. An-nas artinya kebaikan buat kita semuanya. Minal jinnati, utamanya adalah manusia. Manusia, kau akan menjadi mulia, kata Allah. Tuh, titik terakhir aku taruh di ujung adalah manusia. Itulah tujuan hadirnya Quran di tengah-tengah kalian. Kalian bakalan menjadi sukses, kalian akan menjadi mulia kalau kembali kepada. Ini kan negeri kita sekarang lagi krisis, benar nggak? Gara-gara turun musibah, krisis kemana-mana. Bukan cuma krisis ekonomi, harga bahan pokok mahal, minyak susah dicari. Di pagi saya lihat status, di Bangka, di Kemang susah lagi nyari minyak katanya. Di sini minyak susah nggak kira-kira? Saya nih gara-gara fenomena minyak naik, minyak susah, saya ngelihat kayak hari kiamat hadirin. Orang nafsi-nafsi, orang sendiri-sendiri. Harusnya kan yang sendiri-sendiri nanti dia yaumil kiamat. Yauma yafirrul mar'u, bapak pergi meninggalkan ibunya, ibu pergi ninggalin suaminya, anak pergi ninggalin keluarganya. Itu gara-gara minyak aja udah terjadi tuh Pak. Bapaknya izin, Bu, bapak pergi dulu ke Indomaret mau beli minyak 2 kilo. Habis itu ibunya gantian, Pak gantian, bapak di rumah, saya ke Indomaret. Kenapa jadi nafsi hadirin? Nanti kan hari kiamat baru pada lari. Bukan lari Pak Ustaz, itu emang dibatasin seorang 2 kau dibatasin. Kirain dan nafsi hari kiamat kalian hadirin. Tahwilihi min baitil maqdis ilal Ka'bah. Yang masyhur di kalangan para ulama tafsir, meskipun terjadi perdebatan, perbedaan di kalangan mereka ketika membahas Al-Baqarah 144 ini, yang paling masyhur, yang paling rajih, ini ayat menggambarkan Nabi sedang nunggu ya doanya diijabah, pindahin kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Nabi lagi nunggu katanya. Lagi nunggu ya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala,
Ya, bawaan ada apa tuh? Gongsi apa tuh? Gongsi pacai. Ya, apa yang akan kalian jawab nanti ketika berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena prinsip dasar Nabi gak mau ibadah umatnya mirip seperti orang. Nabi gak mau banget, gak suka. Saking Nabi gak suka Pak. Nabi itu waktu hidup di Madinah bangun masjid namanya Masjid Nabawi. Beliau pesankan kepada sahabat, ayo sahabat yang masuk ke masjid, masuk. Sendalnya bawa masuk, kata Nabi. Takut hilang ya Rasulullah. Enggak ada maling zaman Nabi. Ya, kan? Kalau sekarang sendal bisa hilang hadirin, ya kan? Sendal kulit keluar pakai sendal jepit hadirin, hilang, ya kan? Bawa sendal masuk dalam, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Orang Yahudi sholatnya lepas sendal. Saya nggak mau mirip seperti mereka. Pakai sendal. Tapi begitu sampai masjid, sendalnya dicopot, diri di atas sendal. Diri di atas, sendalnya dicopot, diri di atas. Jadi kalau itu sendal bawahnya ada najis, sholatnya tetap sah karena diri di atas. Tapi kalau sendalnya dipakai, di bawahnya ada najis, sholatnya nggak sah. Karena kita udah belajar fikih, syarat sah sholat nggak boleh berpakaian najis. Sorban ketetesan apa tuh? Kotoran, burung, buang, begitu ya kan? Peci ketutupan, buang, begitu ya kan? Kalau baju yang ketetesan, dibatalin sholatnya. Masa buka baju hadirin ya kan? Nggak mungkin. Nah, maka ketika kita sholat sendal kita kalau ada najis, sah karena dilepas diri di atas. Ini yang sering terjadi di masyarakat nih, lupa. Apalagi lagi pandemi. Apa ibu jamaah kita ini terpapar COVID-19. Sholatnya jenazahnya di atas mobil. Dia nggak boleh masuk ke masjid. Maka sholatnya di belakang. Jamaah yang sholat ada pakai. Nah, sendalnya nggak dicopot, dipakai juga begitu. Kalau ada najis, sholat jenazahnya nggak sah, kan habis sudah, ya. Nah inilah yang nggak paham fikih, bahaya. Maka kalau kita sholat jenazahnya di mobil, kita sholat di luar, sendalnya copot, diri di atas sendal, sholatnya sah. Walaupun di bawahnya ada najis, seperti dikiaskan oleh para ulama, sholat di atas safety tank. Tahu safety tank? Kan bawahnya najis, itu sholatnya sah walaupun di bawahnya najis, cuma makruh kata ulama fikih. Makruh, kenapa makruh? Dibenci karena takut nanti kalau tuh orang jatuh siapa yang mau nolongin kira-kira ya kan. Terus barangan aja sholat di atas safety tank, jatuh gitu kan ditolongin ya kan. Nah, sama kayak orang sholat di atas genteng sah ya kalau hukumnya dijalanin. Tapi kalau jatuh rubuh rasain sendiri kan begitu. Makruh ya kan. Nah, jadi sholat sendal dilepas. Masukin sendalnya kata Nabi. Saya nggak suka gaya sholat kita mirip orang Yahudi. Hari ini udah kebalikan, orang Yahudi sholatnya pakai sendal, dipakai tuh sepatunya dia ke gereja, ya kan? Orang kafir. Kalau kita ke masjid lepas. Jangan nanti sok-sokan demi menghidupkan sunnah yang sudah dilupakan seluruh umat Islam. Mari sholat ke masjid, sendalnya dipakai. Masukin sendalnya. Apa kira-kira kata jamaah DKI? Ya, orang nggak paham hadis. Nabi suruh pakai karena Nabi nggak pengen ada umatnya ngikutin orang Yahudi, ya. Nggak mau Nabi. Makanya tuh yang namanya pemakasan malam tahun baru, Nabi kesel banget, mungkin itu sedih banget, ya. Itu kan petasan apa ya, orang kafir itu memang ibadahnya dengan keyakinan, dengan dinyalain petasan itu setan-setan, roh-roh jahat kabur. Jadi yang kerjaannya itu bisnisnya jadi lancar, petani panennya jadi banyak. Semakin suaranya kenceng, semakin kabur setannya kata mereka. Itu keyakinan mereka. Kalau kita ngusir setan bukan pakai petasan, pakai apa hadirin? Pakai ayat, pakai Quran kan gitu ya. Kata Rasulullah, man qara'a fi lailatihi suratal baqarah lam yadkhul syaitanu baitah
siapa yang baca di malam hari surat Al-Baqarah sampai habis, setan gak akan masuk ke rumah dia. Berapa hari ya Rasulullah? Salayalin, 3 malam. Berarti malamnya keempat, dia datang lagi begitu, ya kan? Pantesan di rumah kita kok kayaknya bawaannya serem banget nih Pak Ustaz. Padahal dari bacaan Al-Baqarah. Kapan bacaan Al-Baqarahnya? Dulu waktu rumah baru jadi. Udah bertahun-tahun. Ya setannya balik lagi. Orang kata Nabi tiap 3 hari setan pergi, hari keempat balik. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu ada yang semangat baca Quran tiap 3 hari khatam. Hari pertama 10 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 10 juz khatam, hari keempat Al-Baqarah lagi yang dibaca. Luar biasa. Sepertinya jamaah Masjid Al-Mujahidin kayak gini nih, ya kan? Ya lihat rajin pada baca Quran. Amin ya Rabbal. Ada juga jamaah kita bukan di sini 3 hari baca Quran Al-Baqarah nggak selesai hadirin. Tapi kalau di sini kayaknya rajin. Amin ya Rabbal. Makanya kita disuruh baca Quran setan pergi. Tapi ada syarat dan ketentuan. Baca Al-Baqarah 3 hari doang. Setelah itu setannya balik lagi. Itu yang nyalain petasan ikutin orang kafir habis itu. Karena prinsip dasar Nabi sampai berdoa, ya Allah jangan ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Haram, sehingga suka kiblatnya seperti orang-orang Yahudi. Berapa lama Nabi berdoa? Di sini ternyata di tafsir dijelaskan sampai Rasulullah SAW itu 17 bulan doanya baru dikabulin. 17 bulan berarti setahun setengah hampiran ya. Setahun setengah. Ada riwayat memang 6 bulan, ada riwayat memang 9 bulan. Paling banyak riwayat tertinggi itu di tafsir di sini disebutkan 17 bulan doa Nabi baru dijawab. Pertanyaannya, emangnya Allah nggak dengar Nabi berdoa? Emangnya Allah melupakan Rasulullah sehingga doanya nggak diijabah sekian lama? Rahasianya doa itu diijabah ditunda oleh Allah karena Allah ingin sampaikan kepada kita bulan di mana diijabahnya doa Nabi tadi adalah bulan mustajabut doa. Ketika kita lihat tafsir, ternyata bulan diijabahnya doa Nabi ini jatuh di bulan sekarang, bulan Rajab. Berarti bulan Rajab kata para ulama bulan doa kita diijabah. Masih ada sisa berapa hari lagi? 18 hari. Masih tersisa untuk kita memaksimalkan doa di bulan Rajab. Apa yang harus kita banyak doa? Yang pertama ada 3. Yang pertama banyakin doa mohon keberkahan seperti yang Nabi ajarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna, ya Allah berikan kami barokah. Barokah bukan berkat. Beda barokah sama berkat. Kalau berkat singkatan dari diambrek, diangkat. Buku kita ambrek diangkat begitu. Jangan sampai ketukar tuh berkat. Kalau ketukar jangan bisa ribut tuh nanti ya kan. Udah kumpulin jeruk yang bagus-bagus bisa diambil sama dia ya kan, tentengannya salah lah, orang plastiknya sama hitam semua, misalnya kagak tahu ya enggak, ribut akhirnya. Awas nanti kalau ketemu gua bakalan tegur tuh jamaah ya enggak. Kalau berkat diambrek tapi kalau barokah itu al khairu al kasih, keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak. Maka ketika kita minta Allahumma barik lana, berikan kami keberkahan di Rajab, di bulan Rajab, maka yang kita minta agar di bulan ini kita rajin baca Quran, agar kita rajin datang ke masjid, agar kita rajin puasa sunnah, agar kita rajin sedekah. Kalau itu terjadi pada diri kita, berarti doa kita sudah diijabah. Nah, kok ibadah saya masih sama aja ya? Padahal udah tanggal ke-12 Rajab ini, begini-begini aja saya nih, malah makin maksiat. Berarti doa orang tersebut belum didengar sama Allah.
perlu dia makin khusyuk, makin semangat, makin kuat tekad ketika membaca Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban, agar Allah rubah, ya, agar Allah tuntun dia dapat hidayah, dapat taufik, akhirnya semangat di bulan Rajab dengan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan doa yang kita ini diijabah Allah. Amin ya rabbal. Berkah kita di Rajab, berkah kita di Syaban, dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Itu doa yang pertama. Ntar ada yang tanya, Pak Ustadz, itu doanya lemah, doib. Iseng banget nih orang, ya kan? Nah, emang doa itu hadisnya lemah. Tapi kalau hadis lemah buat qadhoil amal, boleh dipakai qadhoil amal, ya kan? Bapak kalau doa makan apa? Allahumma barik lana fi, itu juga lemah. Yang sahih itu doa makan Nabi ajarin bismillah. Ya gulam, samillah. Enak. Kamu nih makannya kemana-mana tangannya. Maka kita kalau lagi ada acara haul, tasyaturan, makan yang ada di kita aja udah gini. Jangan yang solo-solo begitu. Nabi itu gak suka. Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik, kata Nabi. Makan pakai bismillah, makan pakai tangan kanan, dan makan yang ada di sekitar. Makanya yang pinter tuh, jamaah yang pinter, kalau lagi ada acara duduknya deket kiai ya dia. Karena dia tahu kalau deket kiai buahnya bagus, kuenya ya enggak. Giliran Pak Kiainya, "Halo Pak Kiai, bungkus dah nih kuenya." "Oh enggak dah, udah banyak." "Wah, udah banyak." Wah, kebetulan banget ya kan. Emang nih manajemennya bagus nih. Kalau jamaah ini nih, pinter dia nih, ya enggak, ngatur politiknya, ya enggak. Jadi makan pakai kanan, baca bismillah. Ini boleh, enggak usah ragu kalau ada yang tanya demikian. Doa yang kedua yang perlu kita perbanyak di bulan Rajab, selain mohon berkah, yang kedua minta karunia, anugerah. Jangan cuma minta rezeki. Jangan cuma minta. Ada orang minta rezeki, ya Razak, ya Razak, sampai 100 ya Razak itu lah. Urzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, kata malaikat. Semua orang juga dikasih rezeki. Orang kafir dikasih rezeki, orang mukmin kasih juga, orang maksiat dikasih rezeki, orang taat juga dikasih. Maka jangan minta rezeki, semua orang dikasih. Kalau nggak percaya baca ayatnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang berjalan di muka bumi. Wah, siapa aja yang berjalan tuh? Terserah makhluk hidup, manusia ataupun hewan. Illa 'alallahi rizquha. Semua ditanggung oleh Allah rezekinya. Semua dikasih. Bahkan orang yang maksiat dalam ayat yang lain juga dikasih. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Ada orang kata Allah dikasih rezeki, dia lupa ibadah. Wa idza massahu syarru, tapi kalau dikasih hidup susah, ya, dikasih musibah, apa yang terjadi pada dia nih? Fazu du'ain arid. Doanya panjang, enggak habis-habis. Zikirnya pagi, siang, sore, malam. Di masjid nggak pulang-pulang. Kenapa? Hidupnya lagi. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Nah, kalau di sini kayaknya nggak ada. Jamaah mujahidin bagus-bagus semua. Amin ya rabbal. Jadi yang namanya rezeki kata malaikat semua dikasih. Makanya jangan minta rezeki, mintanya fadlullah, karunia Allah. Apa tuh karunia Allah? Qul innal fadla biyadillah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, karunia itu ada di tangan Allah. Yu'tihi may yasha. Allah akan berikan orang-orang tertentu, gak semuanya. Itulah bedanya karunia. Pak Ustadz, ada saudara kami sakit sudah divonis gak bakalan sembuh. Besok di jalan sehat tuh. Itu namanya karunia. Itu namanya karunia. Cari tahu. Oh, ternyata bapak itu rajin sedekah. Akhirnya disembuhin penyakitnya oleh itu karunia.
Ada orang usianya panjang banget, udah tua, masih bisa hadir di taklim, masih bisa sholat berjamaah. Padahal umuran seperti dia itu udah banyak yang meninggal. Itu namanya karunia. Cari tahu rahasianya apa? Oh, ternyata bapak ibu ini rajin silaturahmi. Nah, yang namanya karunia itu diketuk melalui amal kebaikan. Rajin sedekah, rajin silaturahim, ya kan? Nah, itu yang membuat Allah berikan karunia kepada sebagian kita, enggak semuanya. Makanya di surat An-Nisa Allah perintahkan was'alullaha min fadli. Jangan minta rezeki, tapi mintalah karunia. Nah, bulan Rajab ganti doa kita atau tambahkan selain minta rezeki, minta apa tadi? Lafaznya diajarin sama Nabi, riwayat Imam Tabrani. Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku wa illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu karunia dan rahmat, karena tidak ada yang memiliki karunia dan rahmat kecuali hanyalah Engkau. Menariknya Pak Bu, menariknya doa ini pakai lafaz Allahumma inni, bukan inna. Ini berarti artinya saya. Kalau ada doa bunyinya ini, itu berarti pesan dari Rasul, semua kita harus hafal. Gak cuma amin doang, gak cuma Bapak Haji doa yang baca kita aminin, Kak. Kalau ini semua harus hafal. Maka sebelum saya tutup 1 menit lagi, saya pimpin doanya. Boleh jamaah ikutin biar kita mendapatkan keberkahan dari doa yang diajarkan Rasulullah, ya. Oh, catetin, ya boleh lah catetin. Sekarang saya ijazahkan dulu. Mohon Bapak Ibu terima ijazah doa saya ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Amin ya rabbal alamin. Itulah hikmah pelajaran dari Al-Baqarah 144, bahwa kita diminta untuk banyak-banyak berdoa. Doa mohon keberkahan, doa memohon karunia di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Kalau enggak kita tutup langsung, sudah masuk waktu Isya. Oh ya, besok saya catetin insyaallah. Ya demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.